Behanzin, Raja Pejuang Dahomey. Di tengah-tengah hutan lebat Afrika Barat, di sebuah kerajaan yang megah bernama Dahomey, lahir seorang anak laki-laki yang kelak akan menjadi simbol perlawanan yang gigih terhadap kekuatan asing. Namanya adalah Behanzin. Dari kecil, Behanzin sudah diperkenalkan pada kisah-kisah keberanian dan kejayaan pendahulunya. Kerajaan Dahomey dikenal sebagai negeri pejuang, dengan pasukan wanita yang gagah berani, yang disebut Agoji, para prajurit wanita yang legendaris. Behanzin tumbuh dengan jiwa yang berapi-api dan hati penuh semangat untuk melindungi tanah airnya dari ancaman luar. Seiring bertambahnya usia, Behanzin mulai merasakan tekanan yang datang dari dunia luar. Kekaisaran Prancis yang tengah meluaskan wilayah kolonialnya di Afrika Barat mulai mengincar Dahomey. Mereka datang dengan kapal-kapal besar dan senjata modern, mencoba menguasai negeri yang kaya akan budaya dan sumber daya itu. Ketika ayahnya wafat, Behanzin naik tahta sekitar tahun 1890. Di usianya yang masih muda, ia sudah menyadari bahwa tugasnya tidak hanya memimpin rakyat, tapi juga mempertahankan kemerdekaan Dahomey dari cengkeraman penjajah. Behanzin bukanlah raja yang mudah menyerah. Ia mengorganisasi pasukannya dengan disiplin dan strategi yang cerdik. Dia memimpin langsung pertempuran demi pertempuran, memanfaatkan pengetahuan mendalamnya tentang medan tempur, hutan dan rawa yang mengelilingi kerajaan. Pasukan Agoji di bawah komandonya menjadi simbol keberanian yang tak tertandingi. Namun, senjata dan teknologi modern yang dimiliki Prancis jauh lebih maju. Setelah pertempuran yang sengit dan berlarut-larut, kerajaan Dahomey terdesak. Pada tahun 1894, Prancis akhirnya berhasil menaklukkan Dahomey. Namun, Behanzin menolak menyerah begitu saja. Sebagai bentuk perlawanan terakhir, Behanzin melakukan gerilya, menyerang pasukan Prancis dengan taktik hit and run, memanfaatkan hutan lebat yang menjadi rumahnya. Meski terdesak, ia tak pernah kehilangan semangat juangnya. Akhirnya, setelah pertempuran yang panjang dan melelahkan, Behanzin ditangkap oleh pasukan Prancis dan diasingkan ke Martinique, lalu kemudian ke Aljazair. Di tanah pengasingan, meski jauh dari negerinya, semangatnya tetap menyala. Ia menjadi simbol perjuangan anti penjajahan, bukan hanya bagi rakyat Dahomey, tapi bagi banyak bangsa di Afrika. Selama hidupnya, Behanzin juga dikenal sebagai seorang raja yang memperhatikan rakyatnya. Ia menjaga tradisi dan budaya Dahomey dengan penuh hormat. Ia juga memperkuat struktur kerajaan dan mengupayakan kesejahteraan rakyat. Meski dalam masa-masa penuh tekanan dan konflik, Raja Behanzin wafat jauh dari tanah kelahirannya, tetapi namanya tetap abadi. Ia dikenang sebagai Raja Pejuang, seorang simbol keteguhan hati melawan penjajahan yang menindas. Behanzin, Raja Pejuang Dahomey lanjutan. Masa kecil di tanah Dahomey, di bawah naungan pohon-pohon besar yang mengayomi desa kecilnya, Behanzin kecil sering duduk mendengarkan kisah para tetua. Suara mereka mengalun bagai nyanyian leluhur yang membakar semangat. Dari cerita-cerita itu, ia mengenal keberanian, pengorbanan, dan keagungan nenek moyangnya. Setiap hari, ia berlatih bersama anak-anak lain, belajar cara memegang tombak, memanah, dan berlari melewati hutan. Tapi yang paling melekat di hatinya adalah kekaguman terhadap pasukan Agoji, prajurit wanita yang tangguh dan berani, yang katanya tak pernah mundur di medan perang. Sejak kecil, Behanzin sudah menunjukkan jiwa kepemimpinan yang kuat. Ia tidak hanya kuat secara fisik, tapi juga cerdas dan peka terhadap keadaan sekitar. Ketika tetangganya mengalami kesulitan, ia selalu sigap membantu, meskipun ia masih bocah. Naik tahta dan menyadari ancaman. Ketika ayahnya meninggal dunia, Behanzin yang baru menginjak usia awal 20-an dipanggil untuk memimpin kerajaan. Disinilah masa mudanya diuji. Di bawah tahta itu, ia merasakan beban besar. Dahomey bukan hanya sekadar tanah kelahirannya. Ia adalah warisan leluhur, pusat kebanggaan dan martabat bangsa. Tapi kini, bayangan gelap penjajahan mengintai dari arah barat Prancis dengan armada dan pasukan mereka. Behanzin tahu, jika ia tidak bertindak cepat, Dahomey akan hilang seperti banyak kerajaan lain yang sudah jatuh ke tangan kolonial. Perjuangan melawan penjajahan. Raja muda ini segera menggalang kekuatan. Ia mengumpulkan pasukan terbaik, menguatkan benteng, dan mempererat hubungan dengan suku-suku tetangga untuk memperkuat aliansi. Ia juga mempercayakan komando pasukan wanita
Agoji kepada para pemimpin berani yang siap mengorbankan segalanya demi kemerdekaan. Pertempuran demi pertempuran terjadi. Senjata tradisional beradu dengan senapan modern. Meski kalah teknologi, semangat juang pasukan Dahomey tidak pernah padam. Pada satu malam kelam, di hutan rimba yang basah oleh embun, Behanzin memimpin serangan mendadak ke kamp musuh. Suara teriakan dan dentuman senjata membelah keheningan. Meski harus mundur, perlawanan itu menyisakan luka besar bagi pasukan Prancis. Namun, lambat laun, kekuatan kolonial mulai menggerogoti wilayah Dahomey. Kota demi kota jatuh, rakyat menderita di bawah bayang-bayang penjajahan, pengasingan dan akhir hidup. Setelah kalah dalam peperangan terakhir, Behanzin ditangkap dan diasingkan. Rasa sakit dan rindu tanah air menggerogoti hatinya. Di tanah asing Martinique dan kemudian Aljazair, ia menjalani hari-hari dengan penuh kesendirian dan kenangan. Namun, semangatnya tak pernah padam. Ia menjadi simbol perlawanan dan kebanggaan bagi bangsa yang masih berjuang di tanah Dahomey. Surat-surat dan cerita tentang perjuangannya tersebar, menginspirasi generasi berikutnya untuk melawan penindasan. Behanzin meninggal dunia jauh dari rumah, namun namanya tetap harum di hati rakyatnya. Ia adalah raja yang tidak menyerah, pejuang sejati yang hidup dan mati untuk kemerdekaan. Behanzin, raja pejuang Dahomey bagian akhir. Di tanah asing, di balik jeruji halus. Tahun-tahun berlalu, Behanzin kini seorang pria tua yang rambutnya telah dihiasi uban keperakan. Ia berjalan perlahan di halaman pengasingannya di Aljazair, mengenakan jubah tebal untuk melawan angin dingin yang menusuk kulit. Setiap langkahnya membawa kenangan tentang aroma hutan lebat Dahomey, nyanyian rakyat di istana Abomey, dan genderang perang yang dulu membakar semangatnya. Di tempat asing itu, ia hidup dengan martabat, meski terpenjara oleh batasan-batasan tak kasat mata. Ia bukan tahanan yang dibelenggu rantai, namun ia tak bebas. Para pengawalnya sopan, namun dingin. Surat-suratnya diperiksa, namanya dibisikkan dalam keheningan, bukan diserukan dengan lantang seperti dulu. Meski tubuhnya tua, jiwanya masih menyala. Ia tetap memelihara ritual kepercayaan leluhur, berbicara pada arwah nenek moyangnya setiap fajar dan senja. Di antara dinding batu dan taman kecil, ia mengajari anak-anaknya bahasa Dahomey, lagu rakyat, dan sejarah kebesaran tanah air yang ingin dilupakan oleh para penjajah. Jangan biarkan dunia menuliskan kisah kita tanpa suara kita sendiri, katanya suatu malam kepada putranya. Dahomey akan bangkit kembali. Wafatnya raja di negeri orang. Tahun demi tahun berlalu, seperti kabut pagi. Behanzin jatuh sakit. Penyakit tua menggerogoti tubuhnya. Namun bukan penyakit yang merenggut hidupnya, melainkan kerinduan. Rindu pada tanah, pada suara rakyat, pada hutan dan sungai yang dulu melindungi kerajaan. Pada suatu pagi yang sepi, di sebuah kamar sederhana di Aljazair, Raja Behanzin menghembuskan napas terakhirnya. Tak ada genderang perang, tak ada nyanyian penghormatan, hanya suara angin gurun yang melantunkan lagu perpisahan. Namun di Dahomey, tanah kelahirannya, bumi berguncang, rakyat menangis. Leluhur berseru dari altar-altar pemujaan, dan para tetua duduk dalam keheningan, mengenang raja yang pernah berjuang tanpa kenal takut, warisan seorang raja. Meskipun tubuhnya terkubur jauh dari tanah air, nama Behanzin tak pernah padam di hati rakyatnya. Ia dikenang bukan hanya sebagai raja, tapi sebagai simbol perlawanan Afrika terhadap kolonialisme. Ia adalah suara keberanian, wajah keteguhan, dan roh dari tanah yang tak pernah tunduk sepenuhnya. Generasi demi generasi menyebut namanya dalam puisi, nyanyian, dan doa. Di Abomey, istana lamanya menjadi tempat ziarah. Di dindingnya terukir kisah tentang raja muda yang melawan dunia demi tanahnya. Ia tidak kalah, kata seorang tetua tua dalam sebuah pertemuan adat. Ia hanya kembali ke para leluhur untuk menunggu saat tanah ini bebas sepenuhnya. Kebangkitan dari abu. Bertahun-tahun kemudian, ketika Afrika mulai bangkit dan negara-negara mulai menuntut kemerdekaan dari penjajahan, nama Behanzin kembali digaungkan. Ia menjadi ikon perlawanan, pahlawan nasional, dan wajah dari semangat kemerdekaan. Rakyat Benin nama baru dari Dahomey menjadikan dirinya simbol dalam seni, sastra, dan pendidikan. Patungnya didirikan, kisahnya diajarkan kepada anak-anak, dan sejarahnya dibela dari distorsi penjajah. Penutup, raja yang tidak pernah mati. Behanzin bukan sekadar tokoh sejarah. Ia adalah nyala api yang membakar jiwa bangsa.
Ia mengajarkan bahwa kehormatan tidak diukur dari kemenangan militer, tapi dari keberanian untuk melawan ketika segalanya tampak mustahil. Di tengah malam yang sunyi di Abomey, jika kau berjalan melewati reruntuhan istana tua, dan kau diamkan hatimu sejenak, kau mungkin akan mendengar suara genderang perang lama. Itu adalah suara sang raja yang masih berbaris dalam jiwa bangsanya. Behansin telah pergi, tapi semangatnya tak pernah mati. Pengasingan mungkin menjauhkan tubuhku dari tanah Dahomey, tetapi jiwa dan semangatku tetap bersemayam di setiap sungai, di setiap genderang yang ditabuh oleh rakyatku. Aku tidak dilahirkan untuk membungkuk pada kekuasaan asing. Aku dilahirkan untuk berdiri tegak sebagai penjaga bumi yang diwariskan kepadaku oleh nenek moyang yang tak pernah menyerah. Jika satu pohon tumbang, hutan tidak mati. Dan jika aku jatuh dalam perang ini, bangsaku akan tumbuh kembali dari akar-akar yang kukokohkan dengan darah. Senapan mereka mungkin lebih nyaring, tapi suara rakyatku lebih kuat. Mereka bisa meruntuhkan istana, namun takkan pernah merobohkan kehormatan leluhurku. Aku lebih memilih mati sebagai raja di tanahku sendiri, daripada hidup sebagai bayang-bayang di negeri penjajah, sebab tanah ini bukan sekadar tempat berpijak, ia adalah darah dan napasku.